Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Siti Sarifa dengan NIM P20637020061. Di sini saya akan presentasikan tugas PPT Epidemiologi mengenai KLB atau investigasi wabah. Pengertian dari KLB atau kejadian luar biasa adalah salah satu status yang ditetapkan di Indonesia untuk mengklarifikasi peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Status KLB diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/SK/7 tahun 2004. Kejadian luar biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau mengingatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Kriteria tentang KLB mengacu pada Keputusan Dirjen Nomor 451/91 tentang penyelidikan dan penanggulangan KLB. Menurut aturan tersebut, suatu kejadian luar biasa jika ada unsur diantaranya yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Yang kedua, peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang ketiga, peningkatan kejadian penyakit, kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, jam, hari, dan minggu. Dan yang terakhir, jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengertian wabah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, wabah dapat didefinisikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Tujuan dilakukannya kegiatan investigasi wabah yang pertama untuk mengetahui agen penyebab, yang kedua untuk mengetahui cara penularan, yang ketiga untuk mengetahui sumber penularan, yang keempat untuk mengetahui ada tidaknya karier, yang kelima untuk mengetahui populasi beresiko, dan yang keenam untuk mengetahui faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian wabah. Selanjutnya, prinsip yang perlu untuk diperhatikan oleh investigator diantaranya yang pertama, lakukan secara sistematik, yang kedua, berhenti sejenak, lakukan penilaian kembali terhadap informasi yang diperoleh, dan yang ketiga, koordinasi dengan tim investigasi. Selanjutnya, 10 langkah investigasi wabah. Yang pertama, identifikasi tim investigasi dan sumber daya. Yang kedua, tentukan keberadaan wabah. Yang ketiga, verifikasi diagnosis. Yang keempat, buat definisi kasus. Yang kelima, cari kasus sistematis dan buat line listing. Selanjutnya, yang keenam, lakukan analisa deskriptif dan buatlah hipotesis. Yang ketujuh, evaluasi hipotesis dan lakukan studi lanjutan yang diperlukan. Yang kedelapan, lakukan tindakan pengadilan. Yang kesembilan, komunikasikan temuan. Dan yang kesepuluh, pertahankan surveillance. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.